Siapakah Muslim Rohingya? Tidak ada pelindung. Tidak adakah negara yang mau memberikan kami tempat untuk hidup? Kami adalah satu-satunya orang di bumi ini yang tidak mendapatkan hak asasi manusia. Bagi mereka, kami adalah binatang. Demikian ungkapan hati seorang pria Muslim Rohingya yang menjadi salah satu korban kekejaman di Arakan. Pemirsa, isu Rohingya kini menjadi pusat pemberitaan media di Indonesia maupun internasional. Bagaimana tidak, berbulan-bulan lamanya ribuan Muslim Rohingya terombang-ambing di tengah lautan. Mereka melarikan diri dari Myanmar untuk menyelamatkan jiwa mereka dari penindasan. Beruntung bagi beberapa Muslim Rohingya yang berhasil mendarat di Aceh. Pasalnya Muslim Rohingya yang tiba di daratan Aceh meneteskan air mata haru karena melihat kebaikan warga Aceh kepada mereka. Masyarakat lokal Aceh telah memobilisasi donasi makanan, air, pakaian, serta dukungan moral yang sangat untuk pengungsi Rohingya. Seperti yang diketahui, Malaysia dan Indonesia telah menawarkan penampungan sementara bagi para migran Rohingya sementara selama 1 tahun. Demikian diberitakan Anadolu Agency. Lalu, siapakah sebenarnya Muslim Rohingya tersebut? Pemirsa, lah imigran Bengali. Benarkah demikian? Agama Islam masuk wilayah Arakan tahun 788 Masehi dan etnis Rohingya adalah penduduk asli wilayah Arakan, Myanmar. Bahkan kerajaan Islam Arakan pernah berdiri di Arakan. Kata Arakan saja sudah menunjukkan keislamannya. Arakan berasal dari bahasa Arab yang artinya rukun. Kita mengenal dalam Islam ada istilah Arkanul Islam, Arkanul Iman, rukun Islam, rukun iman. Seperti itulah gambarannya kata arkaan yang tidak asing di telinga Muslim. Seorang sejarawan Jacques P. Leider mengatakan bahwa pada abad ke-18 ada catatan seorang Inggris yang bernama Francis Buchanan Hamilton yang sudah menyebutkan adanya masyarakat Muslim di Arakan. Mereka menyebut diri mereka Rohingya. Ada yang mengatakan bahwa istilah ini berasal dari kata rahmah atau rahmat dalam bahasa Arab atau roha atau perdamaian dalam bahasa Pashtun. Selain itu ada pula yang mengaitkannya dengan wilayah Ruha di Afghanistan yang dianggap sebagai tempat asal Rohingya. Ini artinya, ratusan tahun sudah etnis Muslim Rohingya mendiami bumi Arakan dalam kedamaian, saling kasih sayang, dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belakangan baru masuk etnis Burma Mongoloid di Arakan, kemudian masuk pula penjajahan Inggris di sana. Pemerintah Myanmar tidak mengakui kewarganegaraan etnis Rohingya karena menganggap masyarakat Muslim ini bukan merupakan kelompok etnis yang sudah ada di Myanmar sebelum kemerdekaan Myanmar pada 1948. Hal itu ditegaskan kembali oleh Thein Sein dalam laporan Al Jazeera pada 29 Juli 2012 bahwa Myanmar tidak mungkin memberikan kewarganegaraan kepada kelompok Rohingya yang dianggap imigran gelap dan pelintas batas dari Bangladesh atau yang mereka sebut sebagai orang Bengali. Namun dalam catatan PBB, Rohingya hanya disebut sebagai penduduk Muslim yang tinggal di Arakan atau Rakhine, Myanmar. Dari sudut kebahasaan, bahasa yang diklaim sebagai bahasa Rohingya sebenarnya termasuk ke dalam rumpun bahasa Indo-Eropa, khususnya kerabat bahasa Indo-Arya. Lalu, mengapa Muslim Rohingya diusir dari tempat tinggalnya? Bahkan penindasan terhadap Muslim Rohingya sudah lebih dulu terjadi pada tahun 2012. Kini, penindasan itu pun kembali terjadi. Pemirsa, akar utama konflik diduga adalah karena kebencian dan permusuhan terhadap umat Islam Rohingya. Sebab lain yang juga santer terdengar adalah karena adanya kecemburuan terhadap etnis Rohingya. Populasi etnis Muslim Rohingya dalam beberapa dasawarsa ini terus meningkat.
Hal ini menyebabkan kecurigaan dan kecemburuan pada etnis mayoritas. Bagi mereka, keberadaan etnis Rohingya pun sangat mungkin dianggap kerikil dalam sepatu. Keberadaan etnis Rohingya dianggap mengurangi hak atas lahan dan ekonomi, khususnya di wilayah Arakan, Rakhine yang menjadi pusat kehidupan etnis Muslim ini. Peristiwa ini mengingatkan kita akan kisah kaum muhajirin yang hijrah ke Madinah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepindahan umat Islam tersebut terjadi karena mereka mendapat tekanan dan siksaan dari kaum kafir Quraisy setelah mereka beriman kepada risalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat Islam Mekah meninggalkan negeri dan harta benda mereka dan mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Mereka memulai hidup baru dan berjuang bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menegakkan agama Islam di tempat yang baru. Adapun kaum muslimin yang hijrah ke Madinah berjumlah 200 orang, yang selanjutnya mereka disebut sebagai kaum muhajirin. Orang yang pertama kali berangkat ke Madinah adalah Abu Salamah bersama istrinya dan Ummu Salamah. Selanjutnya diikuti oleh kaum muhajirin lainnya secara berangsur-angsur. Di Madinah pun, kaum muhajirin tidak memisahkan diri dari kaum Ansor atau penduduk asli Madinah. Kaum muhajirin dan Ansor bersatu untuk membantu perjuangan Nabi Muhammad SAW. Pertalian antara kaum muhajirin dengan kaum Ansor diperkuat oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan cara mempersaudarakan keduanya, sehingga ikatan persaudaraannya seperti saudara kandung. Sedangkan Nabi Muhammad SAW sendiri hijrah setelah menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah beliau menerima surat An-Nisa ayat 75 tentang keharusan berperang di jalan Allah dan membela kaum lemah serta anak-anak. Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan membela orang yang lemah? Baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak yang semuanya berdoa, "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini Mekah yang penduduknya zalim. Berilah kami pelindung dari sisimu dan berilah kami penolong dari sisimu." Quran Surah An-Nisa ayat 75. Setelah menerima wahyu tersebut, Nabi Muhammad SAW bersiap-siap hijrah dari saudara mereka sendiri.